penjelasan bagaimana tentang kondisi sekarang kan yang lagi zona merahnya parah itu di Kudus dengan di Aceh ya, Kudus, Bangkalan. Sorry tadi kenapa kepikiran Aceh ngelihat mukanya. Iya. Memang yang di World Mas Ahaye bisa punya sedikit apa sih yang dikerjakan partai di sana untuk bantuin yang zona merah ini supaya cepat pulih. Yang kedua juga kayaknya masyarakat di sana agak susah ya diberi pengertian supaya divaksin, jangan kan divaksin, orang yang mau diswab aja diajak duel gitu ya. Iya. Soal Madura dan Kudus ini kayaknya menarik untuk jadi Iya. Mas Ahaye. Iya. Makasih Mbak Ratna. Memang benar ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita tidak pernah menjelajahi berbagai daerah di tanah air, kita hanya tinggal di Jakarta, kita mungkin kurang lengkap untuk mengetahui bahwa memang di sana sini ada kalangan masyarakat kita yang belum semuanya terpanggil untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Karena banyak sekali yang merasa bahwa ya kalau sudah datang takdirnya harus kita hadapi. Kita tidak bisa juga langsung mengatakan pandangan itu salah, tetapi kita harus pelan-pelan menyampaikan bahwa ini real. Ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, bukan juga konspirasi. Jadi penyakit ini, pandemi ini bisa menghampiri siapapun dan tidak pilih kasih. Tua muda, buktinya sekarang juga ada varian-varian yang masuk ke anak-anak. Katanya harus punya komorbid baru fatal, ternyata ada juga yang sehat walafiat tiap hari olahraga kena juga dan nggak lama meninggal. Katanya harus dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita tentukan yang pasti-pasti dalam situasi seperti ini. Itulah mengapa kita hanya bisa menghimbau dan mengingatkan. Karena masyarakat itu juga perlu waktu untuk memiliki mindset yang mungkin kita jalankan di sini sekarang. Oleh karena itu perlu sabar. Saya sendiri menyampaikan ya ulangi terus, sampaikan terus, jangan bosan. Tetapi kita juga harus bisa menjadi contoh sekaligus menunjukkan kepedulian kita yang tidak pernah berhenti juga. Nah tadi bertanya ada beberapa daerah yang hari ini masuk zona merah begitu. Secara umum pasti kita akan tanya juga kepada jajaran di bawah apa yang bisa kita bantu. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa kami Partai Demokrat ini berupaya untuk swadaya. Kalau di total waktu itu bantuan yang kami himpun termasuk juga bantuan berupa sembako, karena ingat betapa sulitnya kehidupan masyarakat, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, di PHK, dirumahkan dan lain sebagainya. Sehingga kami juga memberikan bantuan sembako, kemudian juga bukan hanya itu tetapi pendampingan dan bantuan-bantuan terhadap para pelaku UMKM, pedagang-pedagang kecil, PKL. Dan yang terakhir ada gerakan nasional juga yang kami lakukan berupa wifi gratis, karena banyak sekali anak-anak kita, anak-anak sekolah yang juga sangat terdampak pendidikannya karena harus pembelajaran jarak jauh. PJJ ini menyisakan banyak sekali masalah, belum berbicara tentang hardware-nya, perangkat digital yang tidak lengkap dimiliki oleh masyarakat kita, internet connection-nya, bandwidth-nya, stabilitas jaringan, dan lain-lain. Dan kalaupun sudah terpenuhi, dia punya perangkat digital, punya komputer, punya segala macam, punya internet. Kualitas belajar mengajar juga sangat terganggu. Saya sendiri punya anak usia 12 tahun, itu suka pusing sendiri gitu. Saya berdua dengan istri nih, pulang kantor atau lagi mimpin rapat kadang-kadang. Jadi bertanya gitu, di foto ini kira-kira bisa. Ya, kita kan inget-inget aja tuh pelajaran matematika zaman dulu gitu kan. Kok makin susah rasanya nih kan? Perasaan kita nggak bego-bego amat, tapi kok makin susah gitu. Saya ngelihatnya ini pendekatannya udah beda, modelnya beda, formulanya beda. Jadi orang tua pun, walaupun kita rajin ya, kita merasa diri kita juga udah peduli lah sama anak kita, tapi nggak punya kompetensi Pak.
tidak punya kompetensi, apalagi sertifikasi mengajar begitu kan. Jadi jangan salahkan orang tua juga sebetulnya, karena memang dia nggak didesain untuk mengajar anak didik yang juga punya kurikulum yang harus diikuti begitu. Tapi tantangannya ya buat semua. Tapi saya nggak bisa mengeluh. Kalau saya aja merasa, wah ini gimana kira-kira, apalagi masyarakat yang nggak punya internet tadi, nggak punya perangkat. Jadi bisa menjadi bencana pendidikan, bencana generasi, dan kualitas anak cucu kita nanti jangan sampai menurun secara drastis. Kalaupun kognitifnya, jadi kemampuan kognitif skills-nya terjaga, tapi social skills-nya bisa sangat terpengaruh, bisa sangat terdampak. Setiap hari berjam-jam, pagi sampai sore di depan komputer kecil. Nggak ketemu siapa-siapa. Setahun, 2 tahun, katanya ada yang mengatakan herd immunity baru 5 tahun lagi, baru bisa sekolah itu secara normal kembali. Nah, kayak begini-begini juga, selain tadi ya, saya mohon maaf agak sedikit keluar, tapi masih ada hubungan dengan COVID. Jadi berbicara bukan hanya menyelesaikan memutus rantai COVID-nya, tetapi juga dampak-dampak ekonomi sosialnya. Kita nggak bisa mencegah, Pak, Bapak bisa enak aja ngomong jangan keluar rumah. Kami makan apa? Kalau keluar bisa kena COVID, bisa enggak. Kena COVID pun bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau nggak makan, sudah pasti mati kita. Mau jawab apa, Bu? Pak? Pusing juga kita ditanya kayak gitu. Artinya, iya juga. Maksudnya kita nggak punya hak yang berlebihan untuk mengatakan jangan kemana-mana misalnya begitu. Jangan keluar rumah, jangan ke pasar, jangan jualan. Nggak fair bagi mereka. Kita mungkin punya tabungan, mungkin. Tapi mereka yang setiap hari itu keluar rumah ya untuk cari makan. Untuk makan hari itu gitu, bukan untuk yang lain-lain, tapi hanya untuk makan. Jadi maksud saya, simpati kebangsaan harus terus dibangun. Elemen-elemen masyarakat ini datang dari berbagai latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kebijakan juga tidak bisa sama rata, sama rasa, sama rata. Kendati uniformity diperlukan dalam mengatasi krisis. Keseragaman, tegak lurus dan berlaku umum. Tetapi lagi-lagi karena memang satu punya tabungan, satu enggak. Satu punya rumah, satu enggak. Satu bisa datang ke rumah sakit manapun, yang satu enggak. Jadi pendekatannya pun juga harus di-tailor sedemikian rupa sehingga menyentuh semua kalangan masyarakat. Gitu Mbak Ratna.